Selamat datang di channel Candy Lucia, playlist Hestiologi, playlist pengembangan diri dan optimalisasi potensi. Di playlist ini, kami akan lebih banyak membahas terkait dengan konsep dan hasil refleksi pribadi, sehingga mungkin saja akan bersifat subjektif. Artinya, ada viewers yang ketika melihat dan mencoba menerapkan konten kami ini bisa langsung merasakan manfaat praktisnya. Tapi ada juga mungkin yang enggak. Hanya saja paling tidak melalui video ini kita bisa sama-sama belajar dan sharing agar bisa saling mengembangkan diri. Ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, ketika orang lain mengecewakan kita, ketika kita mengecewakan diri kita sendiri, maka memaafkan adalah jalan yang terbaik. Ada begitu banyak manfaat dan hasil yang diperoleh dari memaafkan yang kemudian berdampak pada kebahagiaan kita secara keseluruhan. Bahkan dari tahun 2000, seperti penelitian dari Enright and Fitzgibbons, Harris and Thorson, Keremans dan kawan-kawan, dan berbagai penelitian-penelitian lainnya yang sampai saat ini tetap dilakukan, ditemukan hasil bahwa ketika seseorang dapat memaafkan, maka akan terjadi apa saja. Pertama, penurunan emosi negatif termasuk pengurangan kecemasan dan gejala depresi. Spiritualitas kita akan meningkat, harga diri kita akan meningkat, kita memiliki harapan yang jauh lebih besar, pikiran kita menjadi lebih positif, dan akhirnya apa yang terjadi dalam diri kita itu membuat hubungan kita dengan sesama itu akan menjadi lebih baik. Ketika hal tersebut sudah mulai terjadi, maka kesehatan fisik dan mental kita pun menjadi lebih optimal. Tingkat kepuasan hidup kita menjadi lebih baik, dan akhirnya hidup kita menjadi lebih damai. Ternyata, secara spesifik sudah banyak penelitian yang menemukan ada loh hubungan positif antara memaafkan dan kebahagiaan. Bahkan di Indonesia sendiri, kedua variabel ini masih diteliti sampai sekarang ini dengan hasil yang tetap konsisten. Sebut saja penelitian dari Hasan dan Tiwari tahun 2019, Wulandari dan Megawati di tahun 2020, dan yang paling terakhir yaitu penelitian dari Laila dan Laksmiwati di tahun 2021. Mereka tetap menemukan hal yang serupa, yaitu semakin tinggi kita mampu memaafkan, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan. Sehingga dari penelitian-penelitian ini kita bisa asumsikan, oh kalau aku ingin bahagia, maka salah satu caranya aku harus melakukan pemaafan. Oke, setelah kita mungkin mendapatkan sedikit insight bahwa memaafkan itu ternyata bukan lambang kekalahan, tapi malah memberikan begitu banyak manfaat bagi diri kita sendiri, termasuk kebahagiaan. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana cara memaafkan? Memang saya belum baca secara clear penelitian mengenai apakah dalam memaafkan itu ada tahapannya juga, ada sistematikanya. Tapi dari berbagai artikel yang pernah saya baca dan praktekin langsung, memaafkan itu paling tidak ada 4 fase, dan dimulai dari tahap the uncovering phase. Pada tahap pertama ini, kita perlu kenalan dengan situasi yang sedang kita alami. Kita perlu cari tahu peristiwa yang nggak menyenangkan yang sudah kita alami, sampai membuat perasaan negatif itu muncul di kita. Entah kita marah atau kita kecewa. Kita perlu cari tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Siapa saja orang-orang yang terlibat. Nah, kita perlu merinci beberapa hal tersebut, sehingga kita bisa tahu dengan baik peristiwa yang sebenarnya terjadi hingga memicu amarah pada diri kita. Nah, seperti kebanyakan saran dari berbagai psikolog, pada fase ini catat poin-poin penting itu. Teman-teman coba untuk kenalan, kira-kira momen apa yang menyebabkan kita menjadi seperti ini. Oke, fase yang kedua adalah the decision phase. Kita udah tahu dengan baik peristiwa yang udah terjadi tadi. Nah, kita mulai masuk ke tahap yang agak reflektif. Kita coba memahami makna memaafkan itu seperti apa. Nah, pada tahap ini,
kita makin memperdalam tentang alasan kenapa saya harus memaafkan. Apa definisi memaafkan bagi saya? Again, kalau kita ngomongin tentang definisi atau arti dari memaafkan, intinya adalah bagaimana kita akan merubah emosi negatif yang sudah kita rasakan menjadi emosi positif. Sehingga akhirnya kita punya perasaan damai. Nah, pada tahap ini kita mencoba paling enggak nih ya, paling enggak. Kita kan udah mulai tahu kondisinya kayak gimana, eventnya apa. Paling enggak di tahap ini kita mulai berdamai dengan diri kita sendiri. Oke? Lalu kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu the work phase. Di tahap ini harapannya kita udah mulai paham sisi pelaku gitu ya. Orang yang bikin emosi negatif itu muncul ke diri kita. Tapi kita mulai melihat dari cara pandang yang berbeda. Kita mulai coba untuk memahami kira-kira pelaku itu melakukan perbuatan itu kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi padanya sampai dia melakukan itu? Bagaimana situasi yang dia hadapi sampai akhirnya dia mampu untuk menyakiti hati kita? Ini tahap yang cukup sulit, gitu ya. Karena apa? Karena kita mencoba untuk masuk ke si pelaku itu. Padahal, loh, kamu kan yang salah. Kamu kan yang menyakiti aku. Ngapain aku harus memahami kamu? Nah, dari sini kita mulai menilai perasaan terhadap si pelaku itu. Saya perlu notes di sini ya. Sekali lagi saya perlu note di sini. Bukan berarti kita setuju dengan tindakannya. Enggak. Tapi di fase ini kita mencoba untuk lebih mengenal, lebih menggali lebih dalam. Oh, ternyata aku memaafkan untuk supaya aku lebih happy. Agar supaya aku memiliki perasaan lebih positif. Ya, intinya kebahagiaan untuk diri kita sendiri. For the sake of our own happiness. Nah, kita coba untuk memunculkan emosi positif terhadap kejadian yang kita alami. Ini proses dan again ini sangat sulit sekali. Tapi dengan cara pandang yang baru ini, at least bisa aja membuat diri kita punya emosi yang lebih positif. Fase yang keempat, yang terakhir adalah the deepening phase. Di tahap yang terakhir ini, idealnya kita udah paham situasi yang terjadi sebenarnya. Kita mulai paham situasi pelaku itu gimana. Nah, di fase ini, harapannya perasaan marah atau emosi negatif lainnya itu mulai surut. Gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang sudah masuk ke deepening phase ini, sudah melalui proses yang tadi, proses yang sulit tadi itu, secara psikologis dia akan lebih kuat. Jadi apa indikator bila kita sudah memaafkan? Indikator bila kita sudah memaafkan sebenarnya adalah perasaan damai dengan diri kita sendiri. Jadi kita sadar peristiwa yang sudah terjadi dengan kita sadar bahwa ada pelaku di situ sampai dia membuat kita memunculkan emosi negatif. Tapi kita sudah mulai merasa tenang dan damai. Misal kayak gini, kalau kita ketemu dengan yang bersangkutan, maksudnya orang yang bikin kita emosi negatif itu, ya kita udah merasa baik-baik aja. Kalaupun kita masih marah, itu bukan berarti proses memaafkan kita itu gagal, tapi belum optimal aja, ya gitu. Nah, itu 4 tahap memaafkan untuk mental yang lebih sehat. Memaafkan sebenarnya bukan hanya untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, tetapi memaafkan sejatinya dilakukan demi kebaikan diri sendiri. Yang bisa membuat kita bahagia adalah diri kita sendiri. Memaafkan memang bukan hal yang mudah. Namun, apa salahnya bila mencoba? Always grateful.